Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom kepada anak-anak yang juga hari ini bersama dengan keluarga ikut beribadah pada saat ini. Hari ini kita telah dituntun oleh Tuhan sampai pada tanggal 30 Mei tahun 2021. Dan kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa, mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita untuk memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh anugerah-Mu dan oleh kasih karunia-Mu, Engkau telah menuntun kami dan Engkau telah menyertai kami sampai pada tanggal 31 Mei tahun 2021 ini. Kami bersama-sama akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan berdoa bersama-sama. Kami mohonkan kehadiran-Mu turun di tengah-tengah kami. Untuk mengurapi umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Dan Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang memimpin upacara ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya ini dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Untuk itu kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan memulai ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Semua orang yang siap untuk mengikuti ibadah ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu. Mari kita puji Tuhan dengan pujian ini bersama-sama. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu, yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu, yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tepuk tangan bagi Tuhan. Allah kita yang hidup dan berkuasa. Allah yang sanggup untuk memberkati kita pada hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib.
Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam segala sesuatu. Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau memulihkan kami. Engkau menyertai kami. Engkau menolong kami. Dan hari ini kami sedang berada di dalam hadirat-Mu. Kami telah memuji-muji nama-Mu dengan pujian ini. Dan biarlah pujian ini boleh menyadarkan kami bahwa sungguh Allah kami adalah Allah yang ajaib. Allah yang berkuasa. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sekalian. Tuhan, sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau urapi kami umat-Mu Tuhan. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka pikiran kami. Dan berikan pengertian bagi kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan dengan penuh sukacita. Kami menyambut firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian, shalom. Dan juga mungkin anak-anak atau siapapun yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Saya menyampaikan shalom, selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan tema kita pada hari ini adalah sibuk. Mari kita akan masuk dalam poin yang pertama yang saya akan sampaikan pada saat ini. Manusia hidup harus ada kesibukan. Kalau orang tidak mempunyai kesibukan, maka sama dengan manusia yang sudah mati. Jadi masing-masing kita mempunyai kesibukan. Orang tua mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya dan rutinitas yang dilakukannya setiap hari. Anak-anak juga sibuk dengan sekolahnya, sibuk dengan kuliahnya bagi mereka yang sudah kuliah. Pegawai negeri juga sibuk untuk bisa mencapai karir mereka. Kemudian yang wira swasta juga sibuk. Jadi semua orang sibuk, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak sibuk. Sehingga dengan demikian kita membutuhkan banyak waktu untuk kita dapat mengerjakan apa yang kita harus kerjakan. Dan mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari, kita akan sibuk dengan berbagai macam urusan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang merupakan tugas dan tanggung jawab daripada kita setiap pribadi. Jadi tidak ada yang tidak sibuk, tetapi semua kita yang ada di tempat ini, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, semuanya sibuk. Kemudian poin yang kedua, yaitu kita diingatkan bahwa kita boleh sibuk, tetapi jangan terlalu sibuk. Sampai kita ini lupa. Kita lupa akan keluarga kita. Lupa anak-anak kita. Kita lupa istri kita. Kita lupa suami kita. Kita lupa anak-anak kita. Kita lupa dengan keluarga besar kita. Kita lupa dengan sahabat, lupa dengan teman. Saking sibuknya. Sehingga kita melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai tidak ada waktu sama sekali untuk bisa ngobrol dengan keluarga. Dan juga bisa ngobrol dengan anak-anak. Kemudian bisa ngobrol dengan teman atau sahabat.
yang selalu berhubungan dengan kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, terlalu sibuk itu kurang baik. Saya akan menyampaikan suatu kesaksian bahwa bulan yang lalu, yaitu bulan April tahun 2021 yang lalu, ada seorang wartawan muda, kemudian ada seorang yang sangat berpotensi sekali dalam kehidupannya. Di penghujung akhir kehidupannya pada saat itu, maka dia memohon maaf kepada istri, lalu dia juga memohon maaf kepada anak-anaknya. Kemudian dia juga dalam tulisannya memohon maaf kepada keluarganya. Karena apa? Karena untuk mengejar cita-citanya dan mengejar karirnya, pekerjaannya yang begitu sibuk. Mulai dari pagi hari sampai malam, bahkan malam pun dia kerja, sehingga dia tidak ada waktu sama sekali untuk bisa ngobrol dengan anaknya, berkumpul dengan istri dan keluarganya, untuk mereka bisa bersenda gurau dan mereka bisa ngobrol satu sama yang lain. Dan pada akhirnya dia mengalami suatu penyakit dan akhirnya dia meninggal dunia. Sangat disayangkan saudara-saudara, pada waktu itu dia menyampaikan penyesalannya di dalam tulisannya karena dia tidak punya waktu lagi untuk berkumpul bersama dengan keluarganya. Dan ini adalah merupakan sebuah penyesalan yang sangat terlambat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita semua yang ada pada saat ini, kita begitu sibuk, dan saking sibuknya sehingga kita tidak punya waktu, dan akhirnya pada suatu saat nanti kita akan menyesal, tapi penyesalan kita sudah terlambat. Karena kita sudah tidak punya waktu lagi untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga, untuk bisa ngobrol dan bersenda gurau satu dengan yang lain. Untuk itu pesan Tuhan yang disampaikan pada saat ini, boleh sibuk, tetapi jangan selalu sibuk sehingga kita melupakan keluarga kita. Ada orang yang sibuk sampai lupa makan, atau tidak sempat makan, sehingga dia harus sakit. Dan ketika dia sakit, maka dia berobat keliling dari dokter yang satu ke dokter yang lain. Dan ketika dia pergi ke dokter, dokter hanya menyatakan bahwa dia sakitnya sederhana, yaitu dia sakit mah, saudara-saudaraku. Tetapi mahnya ini diminumkan obat apa saja tidak bisa sembuh. Obat antibiotik, dikasih obat mah yang harganya paling mahal tapi tidak bisa sembuh. Dan akhirnya dia harus memilih untuk pergi berobat ke luar negeri. Tetapi toh walaupun sudah sampai di luar negeri, maka sakit mahnya pun tetap belum sembuh dengan sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah coba bayangkan, dengan sibuk kemudian akhirnya dia lupa makan. Dan akibatnya itu fatal. Dia harus mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk mengobati sakit mahnya atau mengobati lambungnya. Dan itu pun tidak sembuh dengan sempurna. Sebab itu saudaraku, sekali lagi, boleh sibuk, tetapi jangan terlalu sibuk. Karena kalau kita terlalu sibuk dan kita melupakan semuanya, maka itulah yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Dan tidak baik juga bagi hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan orang lain. Ayo, maka pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita manajemen waktu kita. Supaya ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu untuk kita sibuk. Karena memang kita harus mengerjakan tugas-tugas kita dan pekerjaan kita sekalian. Tetapi kita juga harus punya waktu untuk keluarga.
Ada waktu untuk istri, ada waktu untuk suami, ada waktu untuk anak-anak, ada waktu untuk saudara-saudara kita, ada waktu untuk teman-teman kita yang mungkin kita kenal baik, yang perlu kita berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita memanajemen waktu kita dengan baik, maka saya percaya sesibuk apapun kita akan menyempatkan diri untuk bisa berkumpul dengan keluarga kita, atau kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita dan sanak saudara kita sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sibuk kemudian sering sampai terlambat makan atau lupa makan, ya sampai sakit, hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang nasihat daripada seorang dokter atau seorang profesor. Mari kita baca bersama-sama nasihat dokter ini. 1, 2, 3. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ini adalah ilmu kesehatan, saudara-saudara. Jadi kata-kata ini perlu dipahami oleh kita semua. Kata-kata ini perlu dimengerti oleh kita semua, bahwa nasihat ini baik buat kita sekalian. Kita sering kali mempunyai kebiasaan kalau sudah lapar sekali baru kita makan. Kemudian pada waktu kita sedang lapar sekali dan kita makan, maka kita makan sekenyang-kenyangnya sampai kita, bahasa Jawanya itu warek, sampai sekenyang-kenyangnya. Dan akhirnya itu pun tidak baik, usus kita akan terganggu. Maka biarlah kita mengikuti nasihat ini, karena nasihat ini disampaikan oleh seorang profesor yang mengerti tentang kesehatan. Dia mengatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau ini kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, maka saya percaya saudara pasti sehat. Dan saudara pasti ya akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Poin yang ketiga. Di dalam poin yang ketiga ini, Tuhan minta setiap kita untuk selalu berdoa. Maka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, ini adalah ayat yang terpendek di dalam Alkitab, terdiri dari 2 kalimat. Ayo mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Apa maksudnya ayat firman Tuhan ini kepada kita sekalian? Yaitu di mana kita diajarkan untuk selalu menjadikan doa ini sebagai nafas kehidupan kita. Orang-orang yang percaya. Maka itu ada istilah yang seringkali kita dengar. Di mana istilah ini mengatakan seperti ini. Ora et labora. Artinya berdoa dan bekerja. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar bahwa doa ini harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita sekalian, yang tidak boleh kita abaikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita tidak berdoa, maka itu sama saja dengan kita ini tidak bernapas. Maka setiap hari kita sebagai anak-anak Tuhan harus menggunakan waktu kita, kesempatan kita, dan memberikan waktu ya untuk selalu datang kepada Tuhan, kemudian kita akan berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah terhubungnya roh kita dengan roh Tuhan yang harus dilatih terus-menerus. Jadi untuk menjadi seorang pendoa itu tidak gampang. Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa oh saya sudah berdoa. Pagi saya berdoa, siang saya berdoa, malam saya berdoa dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan doa di sini adalah berdoa dengan sungguh-sungguh.
Artinya ada waktu khusus di mana kita duduk, kemudian kita menghadap Tuhan. Lalu kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berbicara pada Tuhan, maka Tuhan juga akan berbicara kepada kita. Karena doa ini adalah merupakan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena lewat doa, maka kita bisa menggapai Bapa di sorga. Lewat doa kita bisa berhubungan dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus. Lewat doa kita juga bisa berbicara dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, saudara-saudara. Untuk itu betapa pentingnya kita harus terus-menerus melatih diri kita untuk selalu datang, ya, kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Satu ayat yang kita akan baca bersama di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Kita membaca bersama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kita harus terus terhubung dengan Tuhan dan tidak boleh putus. Setiap kita pribadi, para orang tua, anak-anak, pemuda dan remaja, mari kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya tidak terputus. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan terputus, maka saya percaya bahwa doa-doa kita, permohonan-permohonan kita yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak akan sampai kepada Bapa. Dengan demikian, maka doa kita tidak akan didengarkan dan doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Saya memberikan contoh. Saya percaya bahwa setiap saudara pasti punya handphone. Dan handphone yang saudara miliki itu harus connect atau terhubung dengan jaringan seluler. Karena kalau handphone yang saudara miliki itu tidak terhubung atau tidak tersambung dengan jaringan seluler yang ada, maka hubungannya itu akan terputus. Dan kalau jaringannya tidak tersambung, maka setiap kali saudara menelpon orang lain, atau apabila orang lain menelpon saudara, maka jawabannya itu seperti ini. Kurang lebih ada 3 jawaban. Yang pertama, nomor telepon yang Anda tuju sedang berada di luar service area. Yang kedua, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kemudian yang ketiga, pasti saudara mendengarkan ini. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan. Yang ketiga ini yang paling parah. Jangan sampai kita ini terputus hubungan dengan Tuhan sehingga pada waktu kita berdoa maka Tuhan itu tidak menjawab. Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita sekalian. Maka itu kita harus terus connect dan terhubung dengan Tuhan. Karena di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita connect dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita sekalian. Dan kalau kita connect dengan Tuhan, saudara-saudaraku, maka apa yang terjadi? Tuhan itu adalah merupakan sumber ketenangan di dalam kehidupan kita sekalian.
kita akan mengalami ketenangan di dalam batin kita. Yang tadinya pikiran kita kacau, hidup kita kacau. Kita tidak tahu apa yang kita harus buat, kita bingung, kita khawatir dan takut dalam kehidupan kita sekalian. Ketika kita berdoa pada Tuhan, maka Tuhan sebagai sumber ketenangan itu, Dia akan memberikan ketenangan di dalam hati kita sekalian. Maka ada satu pujian yang sering kita nyanyikan, dia mengatakan begini, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Jadi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab kita, kemudian Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam batin kita, di dalam hati kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa dan kita connect dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menjalani semua kegiatan, semua urusan kita di dalam dunia ini. Saudara, untuk hidup di dalam dunia modern ini, kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Karena kalau kita tidak punya hikmat daripada Tuhan, maka kita tidak akan bisa menjalani hidup kita dengan baik. Kalau kita tidak memiliki hikmat dari Tuhan, maka kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus connect dengan Tuhan. Kemudian yang berikut adalah ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan kita connect dengan Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan mengalir di dalam hati kita. Sehingga dengan kasih Allah yang agape itu, dengan kasih Allah yang tulus itu, kita juga bisa mengasihi Tuhan. Dan saya percaya semakin kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan semakin mengasihi kita sekalian. Dan bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, maka Dia akan memberikan kasih kepada kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mengasihi orang lain di sekitar kita. Mengasihi istri kita, mengasihi suami kita dengan segenap hati. Mengasihi anak-anak kita dengan tulus. Anak-anak juga mengasihi orang tua dengan tulus. Dan kita juga bisa mengasihi orang lain dengan tulus hati. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita connect dengan Tuhan, saudara-saudara. Kemudian yang berikut, yaitu ketika kita ini terus connect dengan Tuhan, maka damai itu akan diberikan kepada kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia, di mana di dunia ini tidak seperti di jalan tol. Di mana tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan hidup. Selama kita hidup dalam dunia atau selama kita masih bernafas, maka kita selalu berhadapan dengan halangan, rintangan, dengan persoalan, dengan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sekalian. Dan ketika orang mengalami masalah, maka damai sejahtera itu bisa hilang. Kita bisa gelisah, kita bisa susah, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Karena apa? Karena kita ini adalah manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan. Ketika kita connect dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa damai sejahtera Allah itu akan mengalir dalam hati kita, sehingga hati kita penuh damai. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan terus hidup dalam damai. Karena apa? Karena damai itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Damai itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Kemudian yang terakhir di sini adalah ada sukacita yang mengalir di dalam kehidupan kita sekalian. Kita sebagai orang-orang percaya diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus ingin mengajarkan pada kita bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, baik senang maupun susah, kita harus tetap bersukacita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi
Jadi marilah jagalah hatimu supaya penuh dengan sukacita. Untuk selalu memuji-muji Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan, untuk selalu connect dengan Tuhan, atau selalu ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk itu, saya akan menyimpulkan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, yaitu jangan terlalu sibuk sampai melupakan Tuhan. Jadi kita boleh sibuk, tetapi jangan sampai kita sibuk dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Yang kedua, jangan terlalu sibuk sampai melupakan keluarga. Jangan sampai ada di antara kita sekalian yang satu saat nanti kita akan menyesal dalam hidup kita. Tapi penyesalan itu terlambat karena apa? Karena begitu sibuknya kita, sehingga dengan demikian kita melupakan keluarga kita. Dan tidak ada waktu sama sekali untuk berkumpul. Kemudian kita bisa ngobrol dan bersenda gurau bersama dengan keluarga kita. Yang ketiga adalah jangan terlalu sibuk sampai melupakan kesehatan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa tujuannya kita bekerja? Tujuan daripada kita bekerja adalah untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup kita untuk makan, minum, dan pakai. Tetapi kalau kita terlalu sibuk, kemudian akhirnya kita melupakan kesehatan kita, kita terlambat makan, atau kita sampai lupa makan dan kita sakit, maka justru keuangan yang kita dapatkan itu bukannya untuk membahagiakan keluarga kita dan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru untuk mengobati penyakit kita. Maka hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Semua pasti kita harus sibuk, kita harus bekerja. Namun, kita harus memanajemen waktu kita dengan baik. Sehingga dengan demikian maka hidup kita, sementara di dunia ini kita bahagia bersama dengan keluarga kita. Dan kalau toh sampai waktunya Tuhan panggil kita pulang ke surga, maka kita juga adalah orang-orang berbahagia. Karena hidup kita telah menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Semoga lewat firman Tuhan ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan dan anak-anakku sekalian yang mengikuti ibadah pada saat ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, hatiku tenang berada dekatmu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dan sesudah itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari masing-masing bangkit berdiri, kemudian kita mempersiapkan diri memuji Tuhan. Lalu kita berdoa dan masing-masing menyerahkan diri pada Tuhan. Mulai berkomitmen untuk selalu connect dengan Tuhan hari ini. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati kita semua. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat ini. Kami hidup di dalam sebuah dunia modern, di mana dunia ini menuntut kami untuk kami boleh sibuk dan bekerja dari pagi sampai dengan malam. Tetapi Tuhan, dengan kesibukan-kesibukan yang ada, kadang-kadang membuat kami melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mohon ampun kepadamu Tuhan. Hari ini kami memulai komitmen kembali untuk selalu mempunyai waktu di tengah-tengah kesibukan kami untuk berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kami berdoa kepadamu dan selalu connect dengan Tuhan, maka kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kami dan menjawab doa-doa kami. Serta Tuhan akan selalu mengabulkan setiap permintaan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan ampunilah kami karena kesibukan-kesibukan yang ada, sehingga kami melupakan keluarga kami. Sehingga tidak ada waktu untuk berkumpul bersama dengan suami. Tidak ada waktu untuk berkumpul bersama dengan istri. Tidak ada waktu untuk berkumpul bersama dengan anak-anak. Tidak ada waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga yang lain. Untuk teman-teman kami, dengan sahabat-sahabat kami. Dan komunikasi kami terputus dengan keluarga kami. Tuhan ampuni kami pada saat ini. Kami mau memanajemen waktu kami, supaya di tengah-tengah kesibukan kami, biarlah kami memberikan waktu juga untuk keluarga kami, supaya kami membahagiakan seluruh keluarga kami, supaya satu saat nanti kami tidak akan menyesal, dan penyesalan itu sudah terlambat. Tuhan, kami berdoa, dan kami mohonkan kepadamu Tuhan, ampuni kami, karena kami terlalu sibuk, sehingga kami tidak memelihara bait Allah ini Tuhan. Kami tidak memelihara rumah Allah yang Tuhan percayakan kepada kami. Di mana di dalam rumah Allah ini ada roh Allah yang diam di dalam kami. Kami membiarkannya lapar dan haus. Kami tidak menjaga organ-organ tubuh kami yang ada sehingga kami sakit. Dan keuangan yang kami dapatkan itu bukannya untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi justru kami menghabiskannya untuk mengobati kesehatan kami secara pribadi. Tuhan ampuni kami pada saat ini. Biarlah setiap kami boleh sibuk, tetapi kami juga peduli dengan kesehatan kami. Karena tubuh kami
adalah bait Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya dengan demikian firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga dengan demikian maka kami boleh berguna di dalam dunia ini. Dan kami juga berguna di hadapan hadirat-Mu. Dan hidup kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Dan sekarang umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, atau siapapun yang mengikuti ibadah pada hari ini, kami percaya bahwa Tuhan mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan Tuhan ingin untuk memberkati kami supaya kami menjadi berkat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Untuk itu kita angkat tangan bersama-sama untuk berdoa menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena kita sudah beribadah kepadanya, maka Tuhan berkata dalam firman-Nya, Ia akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan sakit penyakit Tuhan akan lalukan daripada kita sekalian. Untuk itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga dan menerima berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Semua orang yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Amin.